Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Umat Islam satu ini terkenal unik dan aneh di seluruh dunia. Pasalnya, bagi mereka tidak wajib berpuasa Ramadan dan juga sholat 5 waktu. Ingin tahu kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di tengah gemuruh sejarah Asia Tenggara, tersembunyi sebuah komunitas yang menyimpan kisah unik tentang perjalanan spiritual dan budaya. Mereka adalah Bani Cham, etnis Muslim yang mendiami Vietnam, keturunan dari kerajaan Champa yang megah. Kerajaan ini yang dahulu bercorak Hindu-Buddha, mengalami transformasi besar pada abad ke-14 ketika Raja Po Cheng, atau yang lebih dikenal sebagai Cheng Bunga, memeluk Islam. Sejak saat itu, Bani Cham menjadi saksi bisu dari pertemuan antara tradisi Hindu-Buddha yang kaya dengan ajaran Islam yang universal. Pengaruh mereka terhadap penyebaran Islam di Nusantara pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Konon, beberapa dari Wali Songo, penyebar Islam di Jawa, adalah keturunan dari kerajaan Champa ini. Namun, kehidupan spiritual Bani Cham tidaklah biasa. Mereka memiliki tradisi dan keyakinan yang berbeda dari umat Muslim pada umumnya, sebuah perpaduan unik antara Islam dan warisan nenek moyang mereka. Jauh sebelum Islam masuk, kerajaan ini dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha, yang meninggalkan jejak mendalam dalam arsitektur, seni, dan ritual keagamaan. Namun, pada abad ke-14, perubahan besar terjadi. Raja Cheng Bunga, seorang pemimpin visioner, memeluk Islam dan membawa kerajaannya ke dalam era baru. Meskipun Islam menjadi agama resmi, tradisi Hindu-Buddha tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, kedua tradisi ini menyatu dengan ajaran Islam, menciptakan bentuk keislaman yang unik dan khas. Mereka adalah bukti hidup dari pertemuan antara Timur dan Barat, antara lokal dan universal. Namun, kehidupan spiritual mereka tidaklah sederhana. Mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas mereka di tengah tekanan politik dan budaya yang terus berubah. Bagi umat Muslim pada umumnya, Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan puasa, sholat tarawih, dan refleksi spiritual. Namun, bagi Bani Cham, Ramadan memiliki makna yang berbeda. Mereka tidak menjalankan puasa Ramadan seperti yang dilakukan oleh umat Muslim lainnya. Sebaliknya, mereka mengenal tradisi yang disebut Jamuan Ramadan, sebuah ritual yang berlangsung bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Maksud tradisi ini, puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi seluruh umat. Hanya para imam atau orang yang dituakan dalam keluarga yang mewakili puasa ini. Bagi Bani Cham, Ramadan adalah bulan pelatihan bagi pemuka agama baru, persiapan menghadapi kematian, dan penyucian diri. Mereka percaya bahwa puasa yang dijalankan oleh para pemuka agama ini dapat menjadi perwakilan bagi seluruh komunitas. Selama bulan Ramadan, para pemuka agama akan melakukan ritual meditasi di masjid. Mereka tidak berbicara, tidak makan, dan tidak minum selama 3 hari. Pada hari keempat, mereka akan mulai berdakwah di masjid selama 15 hari. Uniknya, Bani Cham hanya memaknai Ramadan selama 15 hari, bukan 30 hari seperti umat Muslim pada umumnya. Dalam kalender mereka, Ramadan terbagi menjadi 2 fase, Bingun dan Klam. Pada fase Bingun, mereka dilarang makan daging dan melakukan penguburan jika ada yang meninggal dunia. Sementara pada fase Klam, mereka akan melaksanakan upacara di masjid-masjid. Salah satu tradisi yang paling menonjol dalam kehidupan spiritual Bani Cham adalah ziarah kubur. Seperti umat Muslim di Indonesia, mereka juga memiliki tradisi mengunjungi makam keluarga mereka, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan. Tradisi ziarah kubur ini tidak hanya sekadar ritual keagamaan. Bagi Bani Cham, ini adalah cara untuk mengingat kematian dan menghormati leluhur. Mereka membersihkan pelataran kubur, menaburi bunga, dan mengucurkan air di atas kuburan kerabat mereka. Ini adalah simbol bahwa mereka tidak hanya ingat kepada keluarga yang masih hidup,
tetapi juga senantiasa mengingat mereka yang telah meninggal dunia. Bagi Bani Cham, kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan ziarah kubur adalah cara untuk mengingatkan diri mereka bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sholat, sebagai salah satu rukun Islam, adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Namun, bagi Bani Cham, kewajiban ini memiliki makna yang berbeda. Mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu seperti umat Muslim pada umumnya. Tapi, mereka hanya melaksanakan sholat Jumat, yang dilakukan sekali seminggu. Kewajiban sholat sehari-hari diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar adalah sosok yang bertugas menitipkan sholat dari keluarganya agar kehidupan di dunia dan akhirat berjalan dengan baik. Mereka percaya bahwa sholat yang diwakilkan oleh acar ini dapat mencukupi kewajiban mereka sebagai Muslim. Beberapa ahli menyebutkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh ajaran Hindu dan Buddha yang masih melekat dalam tradisi mereka. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Duy Loc Bie dalam bukunya The Cham Muslims of Vietnam mengungkapkan bahwa perbedaan ini lebih disebabkan oleh proses Islamisasi yang terputus dan tidak tuntas. Proses Islamisasi di kalangan Bani Cham tidak terjadi secara instan. Saat Islam mulai menyebar di kalangan aristokrasi kerajaan Champa, tiba-tiba terjadi pertempuran yang menghentikan proses dakwah. Akibatnya, ajaran Islam yang sampai ke masyarakat menjadi tidak utuh. Keadaan ini semakin parah setelah kerajaan Champa terisolasi secara politik, membuat komunitas Muslim di wilayah Phan Rang dan Phang Ri tertinggal dalam proses Islamisasi dunia Melayu. Isolasi ini menyebabkan Bani Cham mengembangkan tradisi dan keyakinan yang unik, yang berbeda dari umat Muslim pada umumnya. Meskipun demikian, mereka tetap memegang teguh keyakinan akan adanya Tuhan yang Esa dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Di era modern ini, banyak ulama dari berbagai negara datang ke Bani Cham untuk melanjutkan dakwah Islam dan membantu mereka mempelajari ajaran Islam dengan lebih utuh. Di antara mereka adalah Syekh Awaluddin, Syekh Jamil, dan Syekh Ali, yang berkontribusi besar dalam pendidikan dan pengajaran Islam di kalangan Bani Cham. Salah satu fenomena menarik dalam komunitas Bani Cham adalah cara mereka membaca Al-Quran. Pak Tangsin, Pak Sipay Lapi, Bintang Lam, Bilang Malamal, Yang Irla, Hak Tangga, Mereka memiliki tradisi membaca Al-Quran dengan dialek atau gaya bacaan yang berbeda dari standar pada umumnya. Hal ini merupakan warisan budaya dan sejarah mereka yang unik. Dalam Islam ada 7 cara membaca Al-Quran, yang dikenal sebagai qiraat. Masing-masing qiraat memiliki variasi dalam pengucapan dan intonasi, tetapi semuanya diakui sah oleh para ulama. Bagi Bani Cham, mempertahankan tradisi membaca Al-Quran dengan dialek mereka adalah cara untuk menjaga identitas budaya mereka. Ini mencerminkan keragaman dalam praktik Islam dan menunjukkan bagaimana agama ini dapat beradaptasi dengan berbagai budaya dan bahasa di seluruh dunia. Menerimi alhamdulillah rabbil alamin menerimi mulki yaumati ya kena betu wa ya kena kita inu iki misratal mistaqi misratal ladina an'amta alaihim kayil maqbu fi alaihim. Kesimpulan, Islam yang beradaptasi dengan budaya lokal. Bani Cham adalah contoh nyata dari bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Meskipun memiliki tradisi yang unik dan berbeda dari umat Muslim pada umumnya, mereka tetaplah umat Nabi Muhammad yang percaya akan adanya Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Kehidupan spiritual mereka yang kaya dan penuh warna adalah bukti dari kekayaan budaya dan sejarah yang mereka warisi. Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, Bani Cham terus berusaha mempertahankan identitas mereka. Melalui pendidikan, dakwah, dan penyebaran ilmu keagamaan, mereka berharap dapat menjaga warisan nenek moyang mereka sambil tetap menjalankan ajaran Islam dengan lebih utuh. Bani Cham adalah cerminan dari keragaman dalam Islam, sebuah agama yang mampu merangkul berbagai budaya dan tradisi tanpa kehilangan jati dirinya. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya seputar pengetahuan dunia Islam. Sampai ketemu lagi dalam kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.